wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 1901081016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan dengan biji tertutup dan tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Saya akan mengambil 4 contoh dari masing-masing Angiospermae dan Gymnospermae. 4 contoh pada Angiospermae yaitu mangga dengan nama latin Mangifera indica, mawar merah dengan nama latin Rosa santana, pepaya dengan nama latin Carica papaya, dan yang terakhir yaitu jahe merah dengan nama latinnya Zingiber officinale varubrum. Lalu selanjutnya adalah tumbuhan Gymnospermae, contohnya ada 4 juga, yaitu yang pertama adalah pakis saji dengan nama latin Sikas rumpi. Lalu selanjutnya adalah tanaman sikas dengan nama latinnya Sikas revulta. Lalu yang ketiga adalah cemara udang dengan nama latinnya Juniperus horizontalis. Lalu yang terakhir adalah cemara buaya dengan nama latinnya Casuarina equisetifolia. Berikut penjelasannya, simak lebih lanjut ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Angiospermae, yaitu jenisnya bunga mawar merah atau nama latinnya Rosa santana. Berikut ini morfologi bunga mawar, yaitu akarnya ini berbentuk bulat dan memanjang. Lalu akarnya juga berbentuk serabut memanjang hingga ke bawah, berwarna kecoklatan muda atau tua. Fungsi akar ini berguna untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Lalu batangnya berbentuk bulat dan memanjang serta tidak beraturan. Tumbuh duri-duri yang batangnya bercabang. Batangnya berwarna abu-abu, kecoklatan dan hijau lumut. Di sini warnanya ada hijau, seperti abu-abu, sedikit abu-abu atau kehitaman. Ini yang sudah besar. Lalu batangnya ini berfungsi untuk menyokong cabang dan bunga pada tanaman bunga mawar ini. Daunnya ini memiliki 5-9 setiap cabangnya. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bentuknya ini agak bulat, sedikit memanjang, sekitar 2-3 cm. Ada yang berbentuk runcing dan ada yang menggerigi. Ini bulat menggerigi bentuknya ya. Lalu tumbuhannya ini menopang pada batang, biasanya terletak pada ujung tangkai dengan ukuran panjang 1-2 cm, berwarna hijau muda dan ada yang hijau tua. Ini hijau mudanya dan ini ada yang warna hijau tua. Selanjutnya bunganya terdiri dari beberapa lapisan bunga yang jumlahnya kurang dari 20 sampai 26. Ini udah banyak yang rontok, jadi tidak sampai 20 lembar lapisan. Memiliki beberapa variasi warna. Yang ini adalah warna merah, mawar merah yang tadi saya sebutkan nama latinnya yaitu Rosa santana. Lalu buah berbentuk oval dan berukuran sangat kecil serta berwarna keputihan dan kecoklatan pada bagian dalamnya. Biji pada bunga mawar terletak pada bagian bunga. Nah, di sini bijinya ya. Kita dekatkan. Nah, ini letak bijinya. Angiosperma selanjutnya yaitu pohon mangga dengan nama latin Mangifera indica. Morfologinya saya jelaskan berikut ini. Sistem perakarannya mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Akar utamanya menancap ke dalam tanah. Ini dalamnya bisa sampai 6 meter ke dalam tanah akarnya. Lalu bagian batangnya. Batang pohon mangga ini berkayu dengan kulit batang pada pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna abu-abu kehitaman. Batang pohon ini bisa mencapai ketinggian 40 cm dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Dia mempunyai ranting di setiap batangnya, tapi ini gelap karena backlight. Tingginya ini kira-kira 20 meteran. Daunnya ini berwarna hijau. Ini karena sudah tua, makanya warnanya sedikit kekuningan karena sudah rontok. Karena tinggi sekali, tidak dapat melihat
bagaimana morfologinya secara jelas. Nah, ini tumbuhnya ini selang-seling di setiap rantingnya, tidak terlihat ya. Lalu mempunyai bentuk oval dengan ujungnya yang runcing, sedikit panjang ya. Lalu pinggirnya daun ini bergelombang, ini seperti ini. Daun pohon mangga ini bergelombang dengan panjangnya sekitar 10-35 cm dan lebarnya ini sekitar 5-16 cm tergantung dengan kesuburan pohon mangga tersebut. Daun mangga yang sudah tua ini memiliki warna yang sedikit kekuningan. Lalu untuk daun mangga yang masih muda ini biasanya warnanya keunguan seperti kehitaman, ungu kehitaman seperti ini. Ada juga yang warnanya merah seperti ini. Nah, merah. Bunga pada mangga ini berbentuk bulir, ujungnya yang panjang 1-1,5 cm, ukurannya sangat kecil dan berwarna putih, memiliki 5 kelopak, panjangnya 5-10 mm. Apabila bunganya rontok, buah akan matang setelah 3-6 bulan. Selanjutnya buahnya ini mencapai ukuran panjangnya ini 10-25 cm, ada juga yang lebih besar dari ini ya. Diameternya ini sekitar 7-12 cm umumnya. Beratnya bisa mencapai 0,25 sampai 2,5 kg. Dengan warna buahnya yang masak ini sedikit kekuning-kuningan. Lalu tandanya matang ini buahnya empuk. Walaupun kulitnya masih hijau, buahnya kalau dipencet empuk. Baik, pada jenis Angiosperma selanjutnya yaitu tanaman pepaya atau dengan nama latin Carica papaya. Berikut morfologi yang akan saya sampaikan. Sistem perakarannya ini akar tunggang. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh terus-menerus dan bercabang. Pertumbuhan akar tunggang akan panjang dan berbentuk mendatar. Jumlah akar-akarnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kuat. Sehingga pohon pepaya ini tidak kuat jika ada angin yang kencang karena sistem perakarannya ini tidak kuat dan percabangannya tidak banyak. Warna pada akar pepaya ini berwarna sedikit keputihan dan sedikit kekuningan. Lalu batangnya ini memiliki bentuk bulatan-bulatan seperti mata dengan permukaan yang bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Batang dari pepaya ini juga memiliki lubang seperti rongga-rongga pada inti sel, yakni sel gabus. Tengahnya ini ada rongganya. Tekstur batangnya ini tidak terlalu kokoh, bahkan lunak dan bentuknya tegak lurus. Seperti ini. Ini bentuk pohon pepaya tempat saya, tegak lurus ke atas. Selanjutnya yaitu daun tanaman pepaya. Ini bentuknya seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Nih, tunggal, daunnya tunggal dan besar-besar. Permukaan daunnya ini memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Ini jari-jarinya bergerigi-bergerigi. Lalu daunnya sendiri memiliki tangkai daun yang sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daun pepaya ini hijau pekat dan licin. Terlihat seperti licin mengkilat seperti itu. Lalu di situ ada bunganya. Bunganya ini merupakan bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkainya. Biasanya bunga itu terletak pada pepaya yang laki-laki ya. Ini karena ada buahnya, jadi ini bunganya seperti itu, tidak ada tangkainya. Ini merupakan bunga betina. Bunga pepaya ini memiliki warna kekuningan dan bentuknya menyerupai lonceng atau terompet. Lalu buahnya. Ini buahnya memiliki jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Getahnya cukup banyak, namun jika sudah matang, maka buah pepaya ini akan mengurangi getahnya. Buahnya ini muncul di bagian ketiak. Ini di bagian ketiak tangkai daun yang
berwarna masih muda. Saat matang warnanya ini tua. Saat matang buah ini berwarna jingga kuning atau merah. Di dalam buah ini terdapat biji. Bijinya ini bentuknya kecil dan bulat dengan warna hitam, jumlahnya yang sangat banyak. Pada tumbuhan Angiospermae selanjutnya yaitu tanaman jahe. Ini adalah jahe merah dengan nama latin Zingiber officinale var. Morfologinya sebagai berikut. Pada tanaman jahe ini memiliki rimpang. Rimpang ini merupakan modifikasi batang menjadi umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Rimpangnya ini seperti ini ya. Karena ini jahe merah, maka rimpangnya berwarna merah. Ini jahenya ya. Lalu, rimpang ini digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Ini bisa dipotong-potong dan akan tumbuh menjadi tanaman jahe. Lalu ukurannya ini berbeda-beda. Ini yang masih kecil karena batangnya masih kecil. Kalau batangnya sudah besar, rimpangnya juga akan lebih besar. Bentuknya ini berbuku-buku, agak pipih, nih sedikit pipih, dan menyebar ke segala arah. Lalu akarnya, dia memiliki akar. Ini akarnya, nih, ini akarnya berwarna. Akarnya ini serabut-serabut dan akarnya keluar dari rimpang. Nah, seperti ini. Ini akarnya keluar dari rimpangnya dan warnanya ini berwarna putih kotor. Akar tanaman jahe ini dibagi menjadi 3, yaitu leher akar, batang akar, dan tudung akar. Ini leher akarnya, di sini batang akarnya, lalu ini adalah tudung akar. Dan batangnya ini memiliki batang semu. Nah, yang tumbuhnya hingga bisa 1 meter, tapi ini masih kecil, sekitar 30 cm lebih lah. Tumbuhnya ini tegak dan tidak bercabang, tidak ada percabangan, dan warnanya hijau tua. Nah, seperti ini. Bentuknya bulat, berlapis-lapis bulu, ini ada bulu-bulu kecilnya. Lalu batang jahe ini memiliki jaringan yang lunak dan berair. Batang ini juga merupakan pelepah yang berlapis-lapis sehingga seperti membungkus. Lalu Daunnya ini tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta seludung daun. Ini pelepah. Bentuknya helaian daunnya sempit dan panjangnya sekitar 15-23 cm. Sedangkan lebarnya ini sekitar 1-3 cm. Lalu daun ini tumbuh berselang-seling. Ini tumbuhnya berselang-seling. Daunnya memiliki tepi yang rata dan ujungnya yang meruncing. Nah, ini tepinya rata, ujungnya meruncing seperti ini. Dan pangkalnya ini tumpul. Nih, ini tumpul. Daun jahe ini memiliki pertulangan daun yang sejajar dan seluruh permukaan daun ini licin. Bunganya ini tidak ada bunganya karena masih kecil. Bunganya juga menyembul dari permukaan tanah. Nanti bunganya tumbuh dari sini. Bentuk bunganya ini seperti tongkat atau bulat dengan panjang sekitar 25 cm. Bunga jahe memiliki mahkota bunga yang berbentuk tabung panjang 2-2,5 cm dan jumlah kelopaknya 3 buah warna putih kekuningan. Memiliki kepala sari yang berwarna ungu dan tua, tangkai putih. Oleh karena itu, bunga jahe merupakan bunga hermaprodit. Bunga jahe dilindungi oleh daun pelindung dan berwarna hijau. Saji atau sikas rumpi adalah salah satu tumbuhan dalam tumbuhan lain. Habitatnya itu biasanya di hutan-hutan yang memiliki biji memiliki akar dengan perakaran tunggang. Akar ini berguna untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Lalu batangnya arah tumbuhnya tegak lurus dengan pola percabangan monodial. Ini miring ya pohonnya. Bentuknya bulat atau yang disebut teres. Daunnya termasuk tumbuhan majemuk yang menyirip. Anak daunnya duduk dengan roset batang. Daun mudanya masih menggulung seperti tanaman paku. Bijinya mikroskopil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji
dan terdapat di permukaan carpellum. Biji berbentuk bulat. Tanaman ini disebut dengan Cycas revolta. Cycas revolta ini juga termasuk gymnospermae. Habitatnya juga seperti pada kelembapan yang normal. Cycas revolta ini memiliki perakaran yang tunggang juga, sama seperti pakis saji. Lalu batangnya cenderung membentuk pohon palem, mirip seperti pohon palem, yang bentuknya tegak lurus dan berukuran sekitaran 30 cm diameternya, serta pola perjambangan yang monodial. Nah, ini pohonnya lurus ya, yang tadi bengkok. Daunnya menyirip. Ini daunnya. Daunnya menyirip seperti keris dengan daun majemuk yang mirip daun, lebih dikenal dengan sebutan Paripinatus. Lalu terdapat bunga. Bunganya tidak terlihat karena ini tumbuhnya sangat tinggi ya. Bunganya ini termasuk ke dalam kategori Monoequus. Pada Strobilus betina, bunga terdiri dari megasporofil yang berbentuk seperti keris berlekuk-lekuk, sedangkan pada Strobilus jantan terdiri dari mikroskofil yang berbentuk susunan fisik yang rapat. Bijinya berbentuk bulat seperti biji dari pohon palem, namun memiliki mikroskofil dengan bentuk menyirip serta memiliki calon biji yang dapat 2-5 buah tepat berada di permukaan carpellum. Perbedaannya sama pakis haji itu terletak pada daunnya ya. Perbedaan secara fisiknya. Kalau daun pakis haji itu daunnya sedikit lebar dan panjang. Namun kalau daun pada Cycas revolta ini daunnya cenderung lebih kecil, 1-1,5 cm dengan tebal 1 mili dan tajam-tajam, ujungnya runcing. Baiklah, selanjutnya adalah tanaman gymnospermae, yaitu cemara udang dengan nama latin Casuarina equisethylofolia. Sistem perakarannya ini tunggang, berwarna putih kotor atau kekuningan. Lalu batangnya ini keras jika sudah tua. Batang ditutupi oleh kulit kayu yang keras dan tekstur yang keras, berwarna kecoklatan kemerahan. Ini hingga keabu-abuan. Ini warnanya keabu-abuan dengan bercak abu-abu. Lalu daunnya biasanya berwarna hijau muda hingga keabu-abuan. Ini warnanya hijau muda, hijau tua ya. Daunnya ini berbentuk silindris, kecil, panjang, dan bersisik. Berwarna kehijauan, hijau tua, hijau muda, atau keabu-abuan biasanya. Ada juga pada daun yang sudah tua berwarna kuning ya, hijau kekuningan. Lalu bunganya merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Umumnya buah cemara ini cenderung keras dan berduri. Buah muda berwarna kehijauan, sementara buah tua cenderung berwarna coklat gelap. Tapi di sini tidak ada buahnya. Lalu bijinya ini kecil, berukuran sebiji cabai itu dalam satu buah. Dalam satu buah itu terdapat 7-9 biji. Tanaman gymnospermae selanjutnya yaitu cemara buaya dengan nama latin Juniperus horizontalis. Berikut ini morfologinya. Juniperus horizontalis atau cemara buaya ini memiliki perakaran tunggang. Ini cemaranya kecil ya, karena niatnya untuk di bonsai. Warna akarnya ini putih kotor atau kekuningan. Digunakan, akarnya ini berguna untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah dan untuk menyerap air. Batangnya ini bulat, permukaan batangnya ini agak kasar, serta dalam bentuk batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri kosmetik dan memiliki warna kecoklatan dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Ini cabang-cabangnya, ini cabang 1, 2, 3. Nah, ini cabang-cabangnya sangat banyak. Nah, selanjutnya sistem percabangannya. Sistem percabangan ini tumbuh rapat antara satu cabang dengan cabang lainnya. Ini rapat nih, sehingga cabang ini terlihat seperti lingkaran. Ini karena batangnya dibengkok-bengkokkan, jadi tidak terlihat seperti lingkaran gitu. Cabangnya tumbuh dari sebuah titik yang sama. Ini titiknya yang sama. Setiap cabang tumbuh di titik yang sama. Sebenarnya membentuk pola spiral. Semakin ke atas maka cabangnya akan lebih pendek.
tampak seperti kerucut. Ini cabangnya semakin ini cabang yang bagian bawah segini, panjangnya sekitar 15 cm. Lalu cabang yang atas ini cuma sekitar 5 cm. Karena dia semakin ke atas semakin mengerucut membentuk spiral. Lalu daunnya ini adalah daun majemuk yang memiliki warna hijau gelap dan ada juga yang memiliki warna hijau muda. Daunnya berbentuk runcing di mana ini daunnya berbentuk runcing di mana hal ini digunakan untuk mengurangi penguapan. Panjang daunnya ini sekitar 0,5 sampai 1 cm. Ini karena masih kecil sekali. Lalu bunganya ini merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Namun di sini belum ada bunganya. Pohon cemara ini tidak menghasilkan buah, melainkan memiliki pinekote atau yang biasa dikenal dengan runjung cemara.